Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi di dalam pertemuan yang kedua. Kita akan membahas mengenai masyarakat Majemuk Indonesia. Di dalam masyarakat Majemuk Indonesia tersebut terdapat suatu keberagaman ya, mulai dari keberagaman suku, ada keberagaman agama, ras, antar golongan, tetapi di dalam suatu bingkainya itu apa? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ini bisa kita lihat lambangnya, yaitu Garuda Pancasila dengan menggenggam kakinya ya, ada pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita akan pelajari lebih lanjut. Sebelumnya kita akan mengetahui atau melihat suatu pengertian. Pengertian yang pertama adalah pengertian keberagaman. Oke, kita akan mengetahui lebih lanjut dulu dari pengertian keragaman. Keragaman itu apa? Adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang. Yang dimaksud ini adalah keberagaman ya, bukan keragaman. Jadi keberagaman memiliki suatu kondisi dalam suatu masyarakat yang adanya perbedaan. Ini adalah keberagaman, bukan keragaman. Ini memiliki salah ketik ya. Jadi Tuhan menciptakan manusia dengan segala keberagamannya, mulai dari laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, serta beraneka rupa bentuk fisik dan pemikirannya. Nah, ini setiap manusia itu tidak sama begitu ya. Jadi manusia satu dengan yang lain itu akan terdapat suatu perbedaan. Tapi kadangkala manusia selalu ingin menyamakan ya. Jadi suka ingin menjadi seperti orang lain, yaitu tidak salah, tetapi manusia mempunyai suatu ciri atau suatu jati diri yang mempunyai perbedaan dengan orang lain. Kalau kita sama dengan orang lain atau semua makhluk itu diciptakan sama, maka akan membuat manusia menjadi tertutup dan eksklusif, tidak menerima perbedaan. Nah, ini ada faktor yang mempengaruhi dari dirinya sendiri mengenai faktor introvert. Jadi setiap manusia tidak akan menghargai suatu perbedaan. Jikalau suatu perbedaan itu ada, nah itu membuat manusia menjadi terpecah belah dan saling menjatuhkan. Nah, ini kalau perbedaan yang sangat teruncing begitu ya, jadi tidak wajar, maka akan menimbulkan suatu perbedaan atau suatu permasalahan akan terpecah belah dan saling menjatuhkan. Sementara itu adalah suatu pandangan begitu ya, suatu pandangan dari masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Nah, tetapi perbedaan ini di Indonesia menjadi suatu kekuatan begitu. Nah, jadi kekuatan dari perbedaan itu terlahir dari kerjasama antara persamaan dan saling menguatkan. Selanjutnya perbedaan itu akan menjadi pelengkap, jadi saling menjadi melengkapi satu sama lain, dan persamaan dan perbedaan itu menjadi suatu kekuatan. Jadi keberagaman di Indonesia adalah kondisi di mana suatu masyarakat terdiri dari suku, agama, ras, budaya yang berbeda. Kita tahu di kelas ini berasal dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai daerah begitu,
kita mempunyai perbedaan, mempunyai ciri khas masing-masing begitu deh. Jadi kita tidak bisa untuk ingin sama dengan orang lain karena kita sudah punya ciri yang membedakan dengan orang lain. Jadi perbedaan itu tidak menjadi suatu pemecah atau menjadi suatu konflik, tetapi kiranya perbedaan itu menjadi suatu kekuatan di dalam menghadapi permasalahan ataupun di dalam hidup bermasyarakat atau hidup berteman atau berorganisasi dan sebagainya. Lalu kita masuk di dalam pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari kitab atau kakawin Sutasoma, karangan dari Empu Tantular. Empu ini adalah seseorang yang mempunyai keahlian tertentu pada zamannya. Nah, seperti kalau sekarang itu adalah seorang profesor begitu deh. Jadi empu pada zamannya itu ada yang suka menulis, ada yang pintar menulis, mempunyai keahlian menulis. Ini salah satunya adalah Empu Tantular. Dia menulis kitab yang berjudul kitab Sutasoma. Ada juga empu yang pintar atau yang berprofesi sebagai membuat keris, yaitu ada Empu Gandring. Nah, pada saat itu beliau membuat keris, membuat pusaka untuk raja dan untuk pendekar ataupun untuk panglima-panglima di dalam menghadapi musuh begitu. Kita lanjutkan. Bhinneka Tunggal Ika ini secara sederhana dapat dikatakan pemersatu begitu ya, atau moto pemersatu bangsa, yang berarti beraneka ragam tetapi tetap satu kesatuan. Secara etimologis, Bhinneka itu mempunyai arti beragam atau beraneka ragam, sedangkan tunggal itu berarti satu atau mono ya, bisa diartikan mono begitu. Lalu ika itu berartikan itu. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan Bhinneka Tunggal Ika beragam tetapi tetap satu. Nah, itunya apa? Lah ya beragamnya itu menjadi satu, tetap satu begitu. Jadi tidak terpisah. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini dijadikan sebagai semboyan bangsa, moto berbangsa dan bernegara. Dengan harapan apa? Semua keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia bisa tetap bersatu dalam kesatuan kenegaraan. Kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang beragam, mulai dari agama, kebudayaan, suku, ras, rumah adat, bisa tarian daerah dan sebagainya. Kalau tidak ada semboyan, kalau tidak ada moto yang menguatkan bangsa, maka akan terjadi perpecahan, akan terjadi konflik antar bangsa, bisa jadi konflik antar agama, bisa terjadi konflik antar individu begitu. Maka sangat dimungkinkan adanya semboyan bangsa ini. Jadi Bhinneka Tunggal Ika sangat berkesan, sangat bermakna oleh semua rakyat Indonesia. Oke, kita lihat bermacam-macam keberagaman ya. Di sini kita bisa lihat di sini paling pojok ini adalah keberagaman beragama ya. Ini ada pastor, ada kiai, ada biku dan pemuka agama yang lain gitu. Lalu kalau di sebelahnya ini adalah keberagaman ras ya. Ada Mongoloid, ada Kaukasoid, ada
dan sebagainya begitu ya. Lalu ada keberagaman budaya, ini ada kesenian jatilan, dan ini ada istilahnya potong jari ya di Papua begitu. Kalau ada saudaranya yang meninggal, dan ada keberagaman partai dan masih banyak lagi. Jadi keberagaman itu akan membuat masyarakat itu menjadi berwarna begitu ya. Kalau hanya satu warna merah saja di suatu tempat, maka tidak akan terjadi suatu variasi warna begitu sih. Jadi panjenengan semua, Anda semua bisa melihat suatu keindahan di dalam melihat sesuatu kalau ada variasi begitu. Jadi keberagaman sangat bermakna bagi bangsa Indonesia. Lalu faktor pembentuk keberagaman. Faktor keterbukaan masyarakat dalam pembentukan keberagaman. Keterbukaan masyarakat menjadi bagian yang penting di dalam proses keberagaman. Seiring berjalannya waktu, proses interaksi akan berdampak pada perubahan-perubahan, yaitu asimilasi, akulturasi, dan juga bisa akomodasi. Hanya saja tidak akan terjadi apabila tidak terbuka dan terhadap perubahan. Jadi suatu masyarakat akan bisa menerima suatu perubahan atau menerima perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu jikalau ada keterbukaan. Jikalau masyarakat tidak menerima atau tidak mempunyai sikap terbuka, maka akan terjadi istilahnya penutupan diri atau pandangan yang dari luar. Maka itu tidak akan ada proses asimilasi, pertukaran budaya, penerimaan budaya dari luar, bisa akulturasi ataupun akomodasi. Jadi faktor pembentuk keberagaman supaya menjadi beragam yang dari dulu dihayati oleh masyarakat Indonesia adalah sikap terbuka. Nah, lalu kita lihat petanya ya, ini peta Indonesia berbatasan dengan beberapa negara begitu. Ada Filipina, ada Malaysia, ada Singapura, ada Timor Leste, dan banyak sekali negara-negara di sekitar wilayah Indonesia. Di sini berbagai wilayah ini sudah ada warna sendiri, tidak hanya satu warna begitu ya, karena Indonesia mempunyai suatu keberagaman. Keberagaman mulai dari Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, ada Jambi, ada Palembang, ada Lampung, Jakarta, dan lain sebagainya. Ini mempunyai suatu ciri khas, mempunyai suatu perbedaan yang menjadi suatu keberagaman yang indah begitu. Coba kita bayangkan kalau warna dalam gambar ini semuanya warna putih semua, nah, akan tidak menarik begitu. Kalau seperti ini pasti akan bisa menarik untuk dilihat, untuk dicermati bagaimana letak pulau, bagaimana keberagaman pulau di Indonesia. Selain itu ada keberagaman yang lain. Bisa dilihat ada keberagaman sistem mata pencaharian. Kita bisa lihat ada perkantoran, pertambangan, industri, perkebunan, peternakan, pemerintahan, pertanian, dan perikanan. Juga ada sistem kemasyarakatan atau kekerabatan. Bisa dari matrilineal dan patrilineal gitu. Ada juga bahasa daerah masing-masing wilayah, masing-masing suku mempunyai bahasa daerah yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lain. Kita mempunyai 30
4 provinsi begitu, ada 6 agama dan berbagai aliran kepercayaan, lalu ada kurang lebih 1.340 suku bangsa, dan berbagai macam sistem pengetahuan dan sistem teknologi. Ada juga berbagai kesenian ya. Di sini ada seni rupa, seni suara, seni tata boga, tata rias, tata busana dan sebagainya begitu. Ini adalah keberagaman yang lain di Indonesia. Nah, kita masuk ke macam-macam ras. Nah, kita lihat ya di gambar itu, tahu nggak ini rasnya apa begitu. Jadi ras khusus yaitu ras yang tidak dapat diklasifikasikan golongan bangsa yang termasuk ras khusus. Ini ada ras Busman yang berasal dari daerah Gurun Kahari, Afrika Selatan. Ada ras Fedorit berasal dari pedalaman Sri Lanka dan ada di Sulawesi juga. Lalu Australoid, ya ini penduduk asli Australia. Lalu Polinesian, ini dari kepulauan Mikronesia dan Polinesia. Ada ras Ainu dari Pulau Kurufoto dan Hokkaido. Ini di Jepang bagian utara. Ini berbagai macam ras begitu ya. Lalu ini ada salah satu saja ya penjelasan mengenai salah satu agama, yaitu adalah agama Konghucu. Nah, di sini kita bisa lihat ada tempat ibadah dari saudara kita yang beragama Konghucu. Ada kelenteng begitu ya, atau litang tempat ibadahnya namanya. Nama pembawanya adalah Konghucu. Nama kitab sucinya adalah Sisu Wuching. Dan hari besarnya ada Hari Raya Imlek dan Cap Gomeh. Ini ditandai dengan hujan besar biasanya begitu. Nah, ini adalah salah satu keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, ini kita lihat ada salah satu provinsi begitu yang ada di Indonesia yang berada di paling timur atau barat? Timur ya, timur Indonesia. Itu adalah Papua begitu. Di sini mempunyai bahasa daerah ada Hira, Kaure, Tentuk Besi, Man, Molov, dan sebagainya. Rumah adatnya adalah rumah Honai, sedangkan tari tradisionalnya ada tari Selamat Datang, tari Perang, dan tari Musyok. Makanan khasnya ada papeda, ada sop habire, aunu kerang, dan lain sebagainya. Suku aslinya ada suku Abelam, Angu, Baining, dan sebagainya. Di sini ada juga bandar udara yaitu Sentani ya, sejarahnya Jayapura, dan pelabuhan lautnya di Jayapura. Ibu kotanya di Jayapura juga. Nah, di sini ada juga nomor kendaraannya DS, berarti itu berasal dari Papua begitu ya. Ini kita bisa lihat pakaian ada dari saudara kita yang di Papua adalah seperti ini. Di sini juga ada jembatan yang megah, yaitu jembatan Holtekam. Nah, ini adalah salah satu provinsi yang berada di daerah Papua. Lalu sebelumnya kita melihat mengenai daerah-daerah begitu yang ada di Indonesia, kita juga bisa lihat ini adalah keberagaman yang ada di Indonesia adalah beberapa tradisi ya. Ini ada adu betis dari Sulawesi Selatan, ada hukum tambuk dari Aceh, ada manene dari Toraja, ini yang berasal dari Toraja pasti tahu, ada debus dari Banten, dan iki palek dari Papua. Ini adalah berbagai budaya, berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Lalu ini adalah yang lain. Ini contoh tradisi, ada Paraseang dari NTB, ada Pahombo, lompat batu dari Nias, ada juga Omet-Omedan dari Bali. Nah, ini tradisi apa? Ini bermain air sepertinya.
Lalu Bungedu, Bengedu, tradisi menyapa dari NTT. Ada juga Gigi Runting dari suku Mentawai, Sumatera Barat. Nah, ini adalah tradisi atau kebudayaan yang kita bisa akui menjadi keberagaman dalam negara Indonesia. Lalu bagaimana kita mensikapi suatu keberagaman tersebut? Dalam menyikapi keberagaman sebagai bagian dari bangsa Indonesia, tentu kita harus berpedoman kepada dasar negara kita, yaitu adalah Pancasila. Memaknai keberagaman dalam nilai-nilai Pancasila kita bisa lihat dalam hal berikut. Yang pertama, kita sebagai insan yang bertuhan, sekalipun berbeda-beda akan tetapi di mata Tuhan tetaplah sama. Itu adalah hal yang harus ditanamkan dalam pikiran kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang paling benar sendiri, kita tidak boleh menjadi orang yang paling mempunyai kemampuan yang terbaik sendiri, tidak boleh seperti itu. Karena di mata Tuhan kita adalah sama. Lalu sebagai manusia yang beradab, menyadari bahwa semua sama di mata Tuhan, maka tidak ada alasan untuk tidak berbuat adil. Kalau kita sukunya paling menganggap kita sukunya paling bagus, maka kita akan menjajah, kita akan menyerang suku-suku lain, dan kita akan menganggap remeh suku-suku lain. Itu hal yang tidak boleh, atau tindakan yang biadab, gitu. Lawan katanya beradab kan biadab. Jadi tidak boleh seperti itu. Kalau kita mempunyai kesempurnaan warna kulit putih, tidak boleh mengejek yang berkulit hitam, tidak boleh mengejek yang berkulit sawo matang. Ya, jadi sekalipun berbeda, sekalipun memang mempunyai perbedaan, tapi tidak boleh saling menjatuhkan. Lalu yang ketiga, dengan bersatu maka akan menjadi kuat. Dan kekuatan itu lahir dari kerjasama antara persamaan yang saling menguatkan dan perbedaan yang saling melengkapi. Nah, ini dengan persatuan, maka persamaan itu kita sama itu kan saling menguatkan biasanya. Tapi kalau perbedaan itu kita bisa saling melengkapi. Jikalau ada yang kekurangan kita bisa membantu, jikalau kita kelebihan kita bisa berbagi gitu. Lalu yang keempat, setiap perbedaan adalah suatu karunia begitu. Dan setiap perselisihan akan jauh lebih baik jika diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Tidak dipungkiri bahwa perbedaan akan menimbulkan suatu permasalahan, menimbulkan suatu konflik. Tetapi jikalau diselesaikan dengan musyawarah, maka akan mencapai suatu mufakat, akan mencapai suatu kesepakatan yang dapat menjadikan pedoman di dalam memutuskan suatu keputusan. Lalu yang kelima, ketika manusia menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, maka akan terwujud suatu keadilan bagi seluruh umat manusia. Jadi, memaknai keberagaman dari sila 1, 2, ketiga, dan keempat, maka akan terwujud keadilan. Jadi, tidak ada orang yang akan berpendapat saya tidak kerasan di tempat ini karena saya memperoleh ketidakadilan. Jadi di Indonesia tidak akan pernah ada orang yang berpikir seperti itu. Oke. Lalu pentingnya toleransi dalam keberagaman itu apa? Nah, toleransi adalah pernyataan bisa menerima perbedaan. Gitu. Nah, jadi untuk bisa mewujudkan kehidupan yang aman dan damai, maka setiap orang harus bisa toleransi. Nah, dengan cara apa? Saling membantu, menghargai, menghormati sesama, bisa mengutamakan perbedaan. Jadi masyarakat kalau toleransi dapat bekerja sama maka akan mendapatkan anugerah. Jikalau masyarakat itu tidak toleransi, maka di setiap kegiatan masyarakat itu akan konflik terus, gitu. Konflik, ada permasalahan, ada perselisihan, begitu terus. Maka akan menimbulkan suatu
bencana. Nah, kalau menurut panjenengan semua, menurut Anda semua, kita lebih baik mendapat anugerah atau mendapat bencana? Nah, pastinya kita akan mendapat anugerah ya yang penting. Jadi kita harus toleransi, harus kerjasama di dalam keberagaman yang ada di Indonesia ini. Lalu pentingnya toleransi bagi bangsa Indonesia. Tadi sudah kita pahami bahwa toleransi itu sangat penting untuk mendapatkan kerjasama dan mendapat anugerah. Maka toleransi itu dapat menjadikan bangsa Indonesia itu bersatu. Bersatunya untuk apa? Untuk melawan penjajah. Jadi pada saat kemerdekaan, pada saat masa-masa ingin merdeka, bangsa Indonesia kalau tidak toleransi pasti akan terpecah-pecah begitu ya, akan terpecah-pecah. Maka penjajah itu akan mudah untuk mengkotak-kotakkan kita. Maka pada zaman dahulu adanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu untuk apa? Menyatukan semua golongan begitu ya. Dari Sabang sampai Merauke yang berasal dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai budaya bersatu untuk apa tujuannya? Untuk melawan penjajah. Nah, akhirnya kita bisa merdeka gitu. Itu salah satu penting toleransi. Lalu toleransi dapat muncul untuk kebangkitan nasional ya, ini Sumpah Pemuda tadi. Toleransi membuat bangsa Indonesia berhasil untuk menyepakati suatu dasar negara, yaitu Pancasila. Jadi kalau tidak ada toleransi antar anggota rapat di BPUPKI pada saat itu, maka tidak akan tercapai suatu kesepakatan atau dasar negara Indonesia pasti bukan Pancasila ya kalau tidak ada toleransi ya. Lalu dengan adanya toleransi, bangsa Indonesia bisa merasakan kemerdekaan dan juga mempertahankannya sampai saat ini. Jadi penting sekali toleransi di dalam keberagaman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Materinya sudah selesai untuk hari ini. Selamat belajar. Silahkan untuk mencari sumber-sumber lain untuk menambah wawasan Anda semua. Demikian dari saya, semoga bermanfaat pertemuan ini. Saya akhiri. Selamat pagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.